Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah. Coba kita mati di bulan November 2020 dan di open di 79 juta rupiah. Coba kita cek. Pajaknya mati di Agustus 2020, nanti open bidnya di 65 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di lelang ya. Dan ini adalah Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di deskripsi. Ada Instagramnya dan juga ada aplikasinya ya di Play Store atau di App Store. Oke, kali ini kita coba hunting unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Legoas ini. Semoga ada unit-unit yang teman-teman incar, dan di sini lagi banyak unit-unit umum ya seperti Sigra dan Calia. Oke, buat teman-teman jangan lupa saksikan video gue sampai selesai. Oke guys, hari ini lagi banyak unit-unit Calia dan Sigra. Nah, ini kita akan review beberapa unit-unit yang masih oke nih untuk Calia dan Sigra. Kita langsung cek aja. Oke guys, kita langsung masuk ke unit ini dulu. Jadi kita langsung cek. Ini adalah Toyota Calia. Ini yang tipe G 1200 cc tahun 2017, manual transmission. Odometernya ada di 120 ribuan. Grade-nya katanya masih B, tapi di sini ada aki soak. Velg ban serepnya agak sedikit cacat. Bumper depan dan belakang agak sedikit renggang. Nanti akan kita cek ya. Pajaknya mati di bulan 11 2020 nanti, dan di sini di open di harga 81 juta rupiah. Langsung kita cek aja. Oke, kalau kita lihat di bagian depannya ini memang catnya butuh dipoles lagi ya, karena sudah sedikit memudar. Kondisi velgnya OEM dari bawaan Toyota masih, dan bannya ini kondisinya sekitar 65% ya kurang lebih. Ada beberapa baretan halus di bagian bumper sebelah kanan, sudah ada fog lampnya juga. Untuk headlampnya kiri dan kanan masih terbilang cukup baik ya. Dan kita coba cek di bagian sisi satunya. Oke, ini di bagian sisi satunya memang ada bumper yang sedikit renggang ya di bagian kiri depan, dan juga ada baretan kasar, dan ini butuh di repaint di bagian sebelah kiri depan nih. Lalu untuk keseluruhan di depan nih tampak cukup normal. Di sini sudah ada catatannya ya kalau buat teman-teman. Nah, ini beberapa catatan, ada bumper depan sebelah kiri renggang, depan sebelah kanan masih cukup normal. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Toyota Calia, dan ini memang kondisinya harus dipoles lagi. Ada beberapa noda di bagian bumper sebelah kiri belakang dan beberapa baret kasar nih ya. Kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke. Ada 2 titik sensor parkir di belakangnya. Lalu di bagian sisi satunya, ini kondisinya masih terbilang cukup normal. Dan ini ada beberapa lecet-lecet ya di bagian fender belakangnya. Dan ini cukup dalam nih. Ada 3 baris, ini cukup dalam. Lalu di bagian bumpernya ada 1 baretan kasar di bagian lips bawahnya. Di bagian pintu sebelah kanan bagian tengah nih, nah ini ada penyok ya. Ada penyok dan baret di bagian sisinya. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya, dan di sini kondisinya joknya sarung ya. Jadi trimnya warna hitam dengan jahitan putih. Masih oke kondisinya, manual transmission. Bagian dashboardnya juga masih tampak cukup baik, belum ada kusam di bagian dashboard dan juga setir ya. Lalu bagian plafonnya masih terbilang cukup bersih, dan karpet dasarnya masih terbilang oke ya. Trim bawaan pabriknya, joknya masih terbilang cukup baik nih kalau gue bilang. Oke guys, ini di bagian up plafonnya, atas kaca depan ini tampak sedikit sekali ya, ada karat ya. Jadi ini juga mengurangi bagian eksterior sih kalau menurut gua. Oke guys, ini adalah Toyota Calia yang tipe G 1200 cc. Ini tahun 2017, odometernya ada di 120 ribuan. Dan di sini grade-nya kalau gue bilang eksteriornya C ya. Nih kalau gue kelilingin tadi, interiornya cukup baik ya. Dan mesinnya masih terbilang cukup. Hanya beberapa PR di bagian eksterior seperti penyok, dan sebelah kiri kanan tuh tadi ada beberapa baretan-baretan yang cukup dalam ya kalau gue bilang. Dan di sini di open di 81 juta rupiah. Dia ada di lot 37 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas, ada di deskripsi ya. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut. Di sini ada yang warna merah ya. Ini adalah Daihatsu Sigra yang tipe R, manual transmission, yang STD 1200 cc pastinya. Ini tahun 2017 juga, odometernya ada di 118 ribuan. Grade-nya katanya masih B, nanti kita cek. Catatannya di sini hanya lampu indikator di airbag-nya nyala ya. Airbag-nya sih belum kebuka, tapi ini berarti bagian sensornya ini ada masalah. Pajaknya mati di bulan November 2020 dan di open di 79 juta rupiah. Coba kita cek. Untuk bagian eksterior ya, kalau di bagian eksterior ini menurut gue masih terbilang cukup
cukup baik nih. Headlampnya masih oke, chrome-nya di tengah juga masih oke, fog lamp-nya juga masih baik kalau gue bilang. Belum ada renggang di bagian dari bumper dan fendernya. Kondisi bannya, velgnya OEM dari Daihatsu, dan kondisi bannya ini masih 70% kurang lebih keseluruhannya ya. Teman-teman bisa cek. Normal di bagian sebelah kiri dari depan nih, catnya masih terbilang cukup oke. Kita cek di sisi satunya. Nah, ini adalah bagian dari sisi satunya, terbilang masih cukup baik nih kalau gue bilang. Belum ada baret-baret yang kasar ya. Dan catnya ini juga masih oke nih walaupun tahun 2017. Kita coba cek ke belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Daihatsu Sigra, kondisinya masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ada sedikit baretan kasar di bagian belakang nih, di sebelah kanan bawah. Dan ini butuh di repaint. Stop lampnya masih terlihat cukup oke, masih normal ya. Dan ini di kondisi di bagian sebelah kiri masih terbilang cukup normal ya. Hanya saja nih di bagian pintu bagasinya catnya agak sedikit beda dengan yang lainnya. Ini seperti habis di repaint. Jadi kondisinya nih agak merah gelap nih. Tapi kalau dilihat sih tulangnya masih terbilang cukup normal. Kita coba intip nih di bagian interiornya. Ya ini guys, bagian interiornya sama, bukan jari trim bawaan pabrik, sudah disarungkan seperti ini. Warnanya hitam dan dengan jahitan yang hijau seperti ini. Manual transmission masih bawaan pabrikannya ya. Head unitnya sudah double din sih pastinya. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga di setir. Kondisinya nih masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Plafonnya pun juga masih cukup bersih. Jadi masih oke lah. Baunya pun juga masih cukup wangi. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra. Ini tahun 2017 yang tipe R manual transmission STD ya. Odometernya di 118 ribuan. Kalau gue bilang grade-nya di eksterior ini masih terbilang cukup baik, interiornya masih baik, dan mesinnya masih terbilang cukup baik juga. Di sini pajaknya mati di bulan November 2020 nanti, dan kondisinya masih oke sih kalau gue bilang. Dibuka di 79 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, dia ada di lot 40 di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini masih ada nih. Jadi buat teman-teman yang suka mobil mungil, ini kita coba review ya. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla. Ini yang 1000 cc manual transmission. Ini warnanya putih dan masih oke banget nih kondisinya. Odometer masih di 41 ribuan. Dan di sini pajaknya mati di bulan September 2020 nanti dengan rate-nya terbilang masih B. Dan di sini catatannya ada plafon yang kotor, terus headrest di jok belakang ini nggak ada ya. Nanti kita cek coba. Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah. Coba kita cek. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi catnya masih terbilang cukup baik banget ya. Masih shiny banget. Lalu kondisi bannya velg kaleng dengan profil bannya yang cukup agak tebal, dan ini masih sekitar 60% keseluruhan nih. Jadi masih terbilang cukup baik. Nggak ada fog lamp-nya, tapi bagian headlamp-nya nih masih cukup bening ya. Masih oke banget. Di sisi satunya ini terbilang masih sangat normal dan sangat bersih kalau gue bilang. Belum ada renggang di bagian bumper dan fendernya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Nah ini di bagian belakangnya guys masih cukup bersih. Hanya beberapa kotor dari noda-noda dan ini butuh dicuci aja. Ya ini stop lamp-nya masih oke, tidak ada sensor parkirnya di belakang ya, tapi kondisinya sih kalau gue bilang cukup baik. Nah lalu di bagian sebelah kanan dari belakang nih juga masih oke nih, kondisinya masih terbilang cukup apik sih kalau gue bilang. Oke guys, kita intip bagian dalamnya. Di sini sarung jok ya, dan sarung joknya sudah beberapa yang sobek-sobek, tapi di bagian trim bawaan pabriknya joknya masih oke sih kalau gue bilang. Head unitnya masih bawaan dari pabrikan single din seperti itu, dan di sini kondisinya belum ada yang kusam ya, termasuk dari setirnya. Plafonnya kotornya cuma sedikit sih, jadi butuh di salon saja. Dan ini masih terbilang cukup baik kalau gue bilang. Hanya headrest di bagian belakang aja yang tidak ada ya. Oke guys, seperti ini kondisinya. Ini adalah Daihatsu Ayla yang 1000 cc yang tipe D ya, manual transmission, dan ini tahun 2018. Warnanya putih dan masih oke banget nih. Odometernya masih di 41 ribuan. Eksteriornya kalau gue bilang masih cukup baik, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya masih terbilang di B ya, masih baik ya. Dan di sini pajaknya mati di September 2020 nanti, di open di 65 juta rupiah, ada di lot 12. Dan ini masih ada ya. Kalau buat teman-teman yang tertarik dengan mobil mungil, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi langsung aja cek di deskripsi untuk informasi tentang Balai Lelang Legoas. Oke guys, next ini warna abu-abu metalik dan kondisinya masih terbilang oke nih. Kita cek. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra yang tipe R manual transmission STD ya, 2017 tahunnya. Odometernya di 107 ribuan. Grade-nya katanya masih terbilang B. Nanti kita cek. Catatannya di sini hanya plafon kotor dan dashboardnya ini bekas ada lemannya ya. Lalu di sini pajaknya mati di bulan Desember 2020. Jadi masih cukup sampai akhir tahun nih, pajaknya masih oke, masih hidup. Di open di 79 juta rupiah. Coba kita cek ya di bagian di eksterior. Kalau untuk catnya ini masih terbilang cukup baik ya.
belum ada renggang di bagian sebelah kanan, dan headlampnya masih terbilang cukup oke. Catnya hanya butuh dipoles lagi karena nih catnya masih terbilang cukup baik ya. Fog lampnya masih mengkristal juga, masih oke. Di bagian sisi satunya nih masih cukup normal kalau gue bilang. Belum ada renggang di bagian bumper kiri dan kanan sekalipun ya. Kondisi velgnya OEM masih aslinya dari Daihatsu, dan kondisi bannya sudah sekitar 60% ya kurang lebih. Ya guys, ini di bagian belakang dari Sigra, dan kondisinya masih terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, agak sedikit kusam aja, butuh dipoles, dan masih ada stikernya dari PT ya. Lalu di bagian sebelah kanan nih masih ada kusam dari stiker nih kalau gue bilang nih. Jadi bekas pemasangan stikernya sudah mau nempel dan akhirnya mengelupas bagian pernis di catnya ya. Agak sayang juga ya, jadi harus di repaint lagi. Lalu di bagian stop lampnya masih terbilang cukup baik. Kita coba cek di sisi satunya. Nah, di bagian lipsnya ini sudah ada penyok ya sedikit, jadi harus di repair lagi. Kondisinya belum ada yang renggang di bagian bempernya sekalipun, tapi ada beberapa baret kasar di bagian sebelah kanan bawah dari bemper nih, jadi ini harus di repair. Ini cukup dalam dan ini harus di repair dan di repaint. Sisanya kondisinya normal. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya semuanya masih bawaan dari pabrikannya. Dashboardnya belum ada yang kusam dan masuk dari setirnya. Lalu joknya di sini sudah disarungkan dengan trim bawaan pabriknya masih oke ya, warna hitam nih trim bawaan pabriknya, dilapisi dengan sarung jok. Manual transmission seperti itu, dan plafonnya terbilang sedikit aja kotornya. Kondisinya masih terbilang cukup baik nih kalau gue bilang untuk interior. Ini termasuk mesinnya ya. Oke guys, seperti inilah kondisinya, dan kalau gue bilang ini masih terbilang cukup apik nih. Oke, ini adalah Daihatsu Sigra manual transmission yang tipe R tahun 2017 nih. Odometernya di 107 ribuan. Grade-nya kalau gue bilang eksteriornya C ya, interiornya C, dan mesinnya masih terbilang cukup baik. Pajaknya mati di bulan Desember 2020, dan di sini di open di 79 juta, ada di lot 18. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Legoas. Unit ini ada di lot nomor 18. Yuk kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe D yang 1000 cc, pastinya manual transmission, warnanya silver dan masih terbilang cukup baik. Odometernya di 151 ribuan. Grade-nya katanya B, nanti akan kita cek lagi. Catatannya di sini plafon kotor, dashboardnya juga bekas dilem, dan central lock-nya rusak. Nanti akan kita cek lagi sekeliling di eksterior. Itu tadi di interiornya. Pajaknya mati di Agustus 2020 nanti, open bidnya di 65 juta rupiah. Kita cek di sini eksteriornya. Kalau dari depan ini catnya masih cukup shiny ya. Kondisi headlampnya masih terbilang cukup baik, belum ada renggang di bagian bempernya sama sekali. Lalu di bagian sebelah sisi kirinya ini masih terbilang cukup normal juga. Kondisi velgnya kaleng semua, dan bannya ini harus diganti ya. Kondisinya ini sekitar 50% lah kurang lebih. Kita coba cek di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakangnya hanya terbilang kotor aja, butuh dicuci. Stop lampnya ini sudah ditutup dengan stiker transparan yang smoke, jadi gue kurang tahu nih dalamannya masih bagus apa enggak. Cuman kalau gue lihat sih masih terbilang cukup oke karena terlapisi ya, masih dari sinar matahari karena ada stikernya. Dan belakangnya ada 2 titik sensor mundur ya di belakang sini, dan kondisi bempernya sebelah kiri masih cukup rapi, hanya kotor aja nih, dan masih cukup baik sih kalau gue bilang nih, masih oke nih. Di bagian sisi satunya nih masih terbilang cukup normal, masih oke ya kalau gue bilang. Catnya juga masih shiny, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih ya di Balai Lelang Legoas. Ini ada unitnya dan cuma 65 juta. Kita intip bagian interior sekarang. Oke guys, ini bagian interior dari Xenia, dan sarung joknya sudah sobek. Kondisinya ya terbilang cukup sih kalau gue bilang, arah ke kurang karena agak sedikit kotor ya. Tapi di bagian dashboard tidak ada yang kusam, dan di bagian setir hanya sedikit kusamnya. Bagian plafon butuh dibersihkan sedikit. Sarung joknya hanya dilepas saja, kayaknya trim bawaan pabriknya masih oke, tapi sarung joknya sudah sobek-sobek sih kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia yang D 1000 cc, pastinya manual transmission 2014 tahunnya. Odometer ada di 151 ribuan, dan di sini grade-nya kalau gue bilang eksteriornya masih cukup baik, interiornya terbilang C, dan mesinnya terbilang C ya kalau menurut gue. Di sini pajaknya mati di Agustus 2020, di open di harga 65 juta rupiah, ada di lot 9 di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas, ada unitnya, dan ini masih terbilang cukup baik. Oke guys, yang nyari blend fan nih, ada beberapa ya dari harga 39 juta, cuman ini tadi gue cek agak sedikit lumayan, nanti kita cek
Oke guys, ini ada blind fan XPT ya. Ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan 1300 cc pastinya, dan di sini tahun 2014. Warnanya masih putih. Odometernya nih masih di 31 ribuan. Gue nggak tahu meragukan apa enggak, tapi masih 31 ribu nih. Grade-nya masih B katanya, dan di sini catatannya lantainya ada karatnya, tapi ini nggak terlalu banyak. Pajaknya mati di bulan November 2020 nanti, dan di open di harga 55 juta rupiah ya. Ini kita langsung coba cek. Kalau di eksterior ini ya wajar ya, mobil operasional, masih ada stikernya dari bagian perusahaan yang waktu itu. Kondisi di velgnya kaleng semua, dan kondisi bannya kalau gue bilang masih terbilang 65% kurang lebih. Ada baret-baret kasar ya, pemakaian nih biasa. Headlampnya nih masih terbilang cukup oke. Hanya cat di bagian depan nih sudah sedikit memudar ya, dan ini masih kotor kalau gue bilang. Lalu di bagian sebelah kiri ada yang sudah berkarat nih di fendernya, antara pintu dan fender bagian depan. Di bagian bumper plastik yang depan ini dan fender ini juga sudah baret dan sedikit mengarat nih. Headlamp di bagian depan sebelah kiri sudah ada yang baret, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya. Lalu ada beberapa karat yang timbul ya di bagian eksteriornya, dan ada baretan-baretan kasar juga di bagian pintu belakang nih. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari si blind fan ada beberapa karat-karat nih ya, dan penyok-penyok ya, wajar ya. Lalu di bagian stop lampnya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang, walaupun sudah ada baretan kasar di sini, masih fungsional sih. Lalu kita cek di bagian satunya. Ya guys, ini di bagian satunya, dan kondisinya sih kalau gue bilang untuk langsung jadi bahan operasional nih masih oke. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Yang sebelah kanan hanya di sini ada bumper dan fender ini karat ya, jadi terlihatnya kurang apik. Kalau mau disiram satu bodi dan di repair bodinya, ini akan terlihat cukup oke lagi nih kalau menurut gua nih. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang ya. Untuk operasional nih, trim bawaan pabriknya, joknya ya sobek sih. Nah, bisa di retrim ulang. Di bagian dashboardnya hanya kusam normal sih kalau gue bilang. Di sini masih cukup baik ya. Dan di bagian plafonnya juga kotor ya, kotor-kotor bekas operasional sih. Wajar sih kalau gue bilang, ini masih dalam kondisi wajar nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan 1300 cc pastinya tahun 2014. Odometernya masih 31 ribuan. Pajaknya mati di November 2020 nanti. Dan di sini eksteriornya kalau gue bilang semuanya masih serba cukup ya, masih cukup, arah ke kurang sih. Wah, ya tapi buat operasional is better lah. Lalu di open di harga 55 juta rupiah. Di sini dia ada di lot 21 di Balai Lelang Legoas, dan ini kayaknya agak banyak yang lihat ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas. Langsung aja hubungi untuk unit-unit yang teman-teman incar. Oke guys, masih banyak banget nih unit-unit di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman yang tertarik langsung aja cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Dia ada di App Store atau juga di Play Store ya. Dan dia lelangnya ada di setiap Senin dan hari Kamis. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya. Masih ada unit-unit yang mewah juga. Ada Mazda 6 di sini. Ada open bidnya di 90 juta rupiah, dan di sini X banjir sih. Tapi teman-teman bisa lihat reviewnya ada di deskripsi. Gue sudah cantumin video sebelumnya. Ada X-Trail 133 juta, dan ini masih ada, kondisinya masih serba B, istimewa lah kalau gue bilang. Memang harganya cukup tinggi, tapi di sini masih worth it. Ada di bagian deskripsi ya. Jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi tentang unit-unit kedua ini yang ada di Balai Lelang Legoas, pernah direview oleh Dozo 21. Oke guys, sekian untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan lelang di Balai Lelang Legoas, jangan lupa cek di deskripsi, ada aplikasinya di App Store dan juga di Play Store tentang Balai Lelang Legoas. Jadi ketik aja Legoas Indonesia, nanti ada aplikasinya, teman-teman bisa live bid juga, kerepotan juga. Jadi teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi adminnya Balai Lelang Legoas ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.